Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Sugoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang senantiasa menunggu video update dari Aditya Sugoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Sugoro. Di konten Ramal Sugoro kali ini saya akan kembali untuk membacakan request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Gias, Gino Abraham dan juga Yasmin Neper. Kira-kira apa yang kita bahas tentang mereka berdua? Tapi sabar terlebih dahulu, karena saya juga mengingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru terhadap channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Sugoro channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan saja pembahasan kita hari ini tentang Gias, Gino Abraham dan juga Yasmin Neper. Jadi ada request yang ditujukan kepada saya supaya membacakan kira-kira di tahun 2023 Gino Abraham dan juga Yasmin Neper itu bisa bersatu dalam sinetron yang sama atau tidak, ataupun ada satu project yang mengharuskan mereka untuk satu frame lagi. Dan mungkin bisa kita telisik lebih dalam lagi ya, kira-kira kesempatan itu akan sebesar apa, prosentasenya seperti apa, nanti bisa kita cek dengan menggunakan media kartu tarot. Oke, tapi sebelum kita memulainya, seperti biasa akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin drama oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramakan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Langsung saja di Instagram saya di @aditex_sugoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Dan kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Jadi cukup menarik ya. Kenapa kok bisa dibilang cukup menarik? Karena di beberapa waktu yang lalu ya, khususnya di tahun 2022, mereka berdua itu udah sangat identik. Jadi udah sangat diharapkan dari para fans itu mereka pisahnya jangan lama-lama ya. Kalau misalkan sinetronnya yang kemarin sudah bungkus, semoga di tahun 2023 itu akan dipertemukan lagi di sinetron yang sama ataupun juga di project yang lainnya. Kita akan coba buka di kartu yang pertama. Dan di kartu yang pertama ini adalah kartu The Chariot. The Chariot ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Terlihat ada seorang kesatria yang sedang mengendarai kereta perang gitu ya. Jadi di sini ditarik oleh dua ekor singa ya, singa yang berbadan singa tapi mukanya itu seperti manusia. Untuk kartu yang pertama ini saya lebih melihat prosentasenya cukup besar ya. Tahun 2023 ada indikasi bahwa Gino dan juga Yasmin itu akan terlibat dalam suatu project. Tapi ini tidak semerta-merta akan hanya ada di sinetron gitu, enggak ya. Jadi mungkin ini project yang lainnya, tidak hanya di sinetron, ada indikasi untuk project-project yang lainnya. Mungkin sebagai contoh ya, mungkin ya, ini sebagai contoh adalah mungkin video klip ataupun juga pemotretan ataupun juga ada iklan ataupun yang lainnya. Tapi yang saya lihat di sini ya, pertama ini lebih menunjukkan bahwa mereka berdua itu akan ada keterikatan yang membuat antara Gino dan juga Yasmin itu akan dipertemukan lagi di tahun 2023. Dan ini juga masih masuk dalam kategori pekerjaan ataupun juga kategori project gitu ya, suatu project yang mengharuskan mereka berdua tampil bersama. Dan di kartu yang pertama ini banyak tanda-tanda yang bagus, banyak tanda-tanda positif yang saya lihat antara Gino dan juga Yasmin, dimana mereka berdua itu kayaknya akan menjadi satu paket yang cukup lama gitu ya. Karena selain cerita mereka di balik layar, tapi di dunia entertain ataupun juga saat di layar kaca, mereka itu juga kayaknya udah
nggak terpisahkan gitu ya, kayaknya mereka itu udah sangat identik. Jadi pastinya itu akan menjadi sebuah pemikiran yang cukup bagus untuk orang-orang yang mungkin bekerja di proyek-proyek tertentu yang ingin menggunakan mereka. Jadi pastinya akan dipikirkan matang-matang untuk menggunakan mereka, karena kalau misalkan menggunakan mereka, otomatis itu juga akan bisa mendongkrak apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Ya, di sini muncul kartu yang berlambang pedang. Ada 3 buah pedang dan ada gambar hati ya yang tertancap 3 pedang ini. Dan di sini juga ada gumpalan awan. Untuk kartu yang kedua ini, saya melihat animo dari masyarakat itu memang sudah sangat luar biasa. Khususnya para fans dari Gias itu sangat menunggu dan menanti kira-kira mereka berdua itu kapan sih akan bisa dipertemukan lagi. Kalau yang saya lihat di sini ya, kartu yang pertama tadi lebih menunjukkan persentase yang cukup besar di mana mereka berdua akan dipertemukan lagi dalam suatu proyek. Tapi di kartu yang kedua ini juga memberikan sebuah penekanan bahwa ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Ini akan terjadi mungkin beberapa waktu yang akan datang ya, beberapa waktu yang mungkin beberapa bulan ataupun juga mungkin masih agak lama ya, lebih dari setengah tahun mungkin bisa terjadi seperti itu. Tapi di sini yang saya lihat juga sebenarnya mereka berdua itu ingin bisa segera bekerja sama lagi seperti dahulu ya, seperti di sinetron yang pernah mereka bintangi, karena ya itu tadi sudah sangat klop dan juga sudah sangat nyaman. Kalau misalkan sudah chemistry-nya itu ya, chemistry-nya sudah dapat, kemudian juga jalan ceritanya juga oke, yang saya lihat mereka berdua itu akan bisa menguasai. Dan ini juga mungkin menjadi tanda-tanda khusus ya untuk mereka berdua, bahwa mereka berdua itu udah kayak klop banget. Kemudian juga banyak yang mengharapkan supaya mereka bisa segera tampil bersama. Itu pasti akan membuat mereka berdua itu semakin menggebu gitu ya. Oh, ternyata kita itu sangat dinantikan, ternyata banyak orang yang merindukan kebersamaan kita. Jadi pastinya akan menjadi power tersendiri untuk Gino dan juga Yasmin. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Goro channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Ya, di sini muncul kartu yang berlambang koin ya, 3 buah koin di sini, 1, 2, 3, dan ada 3 orang juga ini yang sedang berkomunikasi. Untuk kartu yang ketiga ini saya lebih melihat bahwa persentase memang masih ada, kemungkinan juga cukup besar. Tapi ada beberapa hal yang saya lihat di sini mungkin akan menjadi pengganjal ataupun juga penjegal gitulah ya, yang membuat para fans ataupun juga para netizen ya yang mengagumi mereka berdua itu agak kecewa. Karena apa? Karena ini yang saya lihat ada semacam apa ya, rencana dari beberapa orang itulah ya yang memang berkecimpung di bidangnya. Itu ada rencana supaya Gino dan juga Yasmin itu supaya tidak dipertemukan terlebih dahulu ataupun juga jangan dijadikan satu paket dulu. Ini mungkin juga semacam apa ya, kayak percobaan gitulah ya, kira-kira bisa nggak sih untuk dipasangkan dengan orang lain. Kalau yang namanya artis atau public figure ya, pemain peran, itu pastinya dia akan sangat tertantang untuk bisa dipasangkan dengan orang lain dan juga pastinya harus fleksibel gitulah ya. Tapi yang namanya fans ataupun netizen lah ya, pasti akan ada banyak anggapan-anggapan lain. Mungkin ada yang cocok, mungkin ada yang enggak ya. Tapi di sini yang saya lihat lebih kepada batu sandungan yang mungkin nantinya akan membuat para fans Gias itu agak bertanya-tanya kapan sih mereka berdua bisa dipersatukan lagi. Tapi kalau misalkan tidak, kenapa
ya, kenapa kok harus sama ini ya. Jadi ada tanda-tanda seperti itu juga. Dan dari ketiga kartu ini yang saya lihat untuk persentase keduanya itu masih cukup besar di tahun 2023 ini. Tapi untuk bisa sampai ke sana, untuk bisa dipertemukan lagi, itu memang prosesnya agak lama ya. Dan juga ada indikasi lain di mana ada rencana bahwa mereka berdua akan dipisahkan terlebih dahulu. Ada proyek yang mungkin mengharuskan mereka berpisah dan juga dipasangkan dengan orang lain ya. Itu ada indikasi seperti itu juga. Jadi ini masih banyak wacana, tapi keinginan mereka berdua ya pastinya ingin bisa bareng, ingin bisa satu proyek lagi, dan ingin meraih kesuksesan bersama. Karena mereka berdua juga meraih kesuksesan yang sama dalam sinetron yang sebelumnya. Diharapkan mereka itu juga bisa lebih sukses lagi di kedepannya ya. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk Gino dan juga Yasmin. Semoga apa yang mereka cita-citakan bisa kesampaian di tahun 2023 ini. Mungkin next time kita akan bahas tentang karir mereka masing-masing, antara Gino ataupun juga karirnya Yasmin. Teman-teman boleh tulis saja di kolom komentar, kira-kira kita bahas atau enggak. Kalau misalkan enggak, ya enggak perlu. Kalau misalkan perlu, ya mungkin kita bisa membahasnya di next episode. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Goro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.